Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai korelasi itu sendiri itu sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris. Jadi kita menyadur bahasa dari bahasa Inggris yang berasal dari kata correlation ya. Jadi kalau teman-teman sering membaca mengenai korelasi, nah itu sebenarnya adalah bahasa saduran dari bahasa Inggris yang yang berasal dari kata correlation yang artinya adalah pertalian, hubungan ataupun korelasi. Ya kalau kita artikan seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan analisis korelasi? Analisis korelasi itu adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Ya, jadi kalau kita ingin menganalisis apakah antar variabel itu memiliki hubungan atau tidak, maka kita nanti menggunakan analisis korelasi. Sebagai contohnya adalah kalau misalkan saya ingin mengetahui apakah ya kira-kira tinggi badan sama apakah usia itu mempunyai hubungan dengan tinggi badan, misalkan seperti itu ya. Jadi kita ingin tahu bahwa apakah usia itu mempunyai hubungan dengan tinggi badan, apakah ada hubungan di antaranya, bagaimana korelasinya, apakah korelasi positif atau negatif. Nah, itu kita bisa menggunakan metode yang namanya analisis korelasi. Ya, jadi teman-teman kan sudah mempelajari juga ada analisis regresi, analisis korelasi. Nah, kita fokus aja dulu ke analisis korelasi. Karena korelasi itu kita hanya melihat hanya sebatas mereka punya hubungan, mereka tidak memiliki hubungan, mereka hubungannya lemah, mereka memiliki hubungan yang kuat, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui apakah dua variabel itu punya korelasi atau tidak, maka kita menggunakan yang namanya analisis korelasi, ya. Nah, terus kemudian sebenarnya harus kita ketahui bahwa korelasi itu sendiri sebenarnya rentang nilainya atau yang disebut dengan koefisien korelasi itu rentang nilainya adalah terletak antara negatif 1 sampai 1 ya. Jadi semakin nanti nilainya adalah mendekati 1 atau negatif 1, maka korelasinya semakin kuat ya. Teman-teman ingat ya, kalau dulu kita pelajari bahwa ketika nilai korelasinya itu mendekati 1 atau mendekati negatif 1, maka korelasinya akan semakin kuat. Ya, jadi di situ ada positif, jadi kemungkinan jadi gini, korelasi itu tidak hanya bernilai positif, tapi juga bisa bernilai negatif, yang artinya bahwa nanti kemungkinannya hubungannya negatif. Itu sama sekali tidak ada masalah. Yang penting adalah fokus kita hanya ingin melihat apakah suatu hubungan variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Ya, entah itu positif, entah itu negatif, itu sama sekali tidak menjadi suatu persoalan. Ya, jadi kalau kita teman-teman mengingat ya jadi korelasi itu sendiri sebenarnya secara umum itu tidak hanya seperti hipotesis. Jadi hipotesis kemarin kan kita pelajari ada uji hipotesis untuk yang parametrik sama non parametrik. Korelasi pun sama, ada korelasi parametrik sama korelasi non parametrik. Nah, korelasi parametrik kalau teman-teman dulu mempelajari, nah ya ini adalah kegunaan dari korelasi itu sendiri. Kalau kita mempelajari korelasi parametrik itu dibagi ada dua. Korelasi itu sebenarnya dibagi ada dua, parametrik sama non parametrik. Kalau parametrik nanti ada Pearson atau product moment, kemudian ada korelasi parsial. Terus lagi ada korelasi non parametrik itu meliputi korelasi Spearman, Tau Kendall, konkordasi Kendall, gamma, kemudian Somers dan sebagainya ya. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti adalah bagaimana kita menganalisis suatu data itu dengan menggunakan korelasi. Nah, ini adalah yang atasnya adalah mengenai simbolnya ya. R di sini adalah korelasi untuk sampel, sementara rho di sini adalah korelasi untuk populasi. Ya, jadi yang harus teman-teman ingat bahwa korelasi itu digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel itu punya hubungan atau tidak. Terus kemudian kita tidak melihat dia positif atau negatif, ya itu tidak terlalu menjadi persoalan. Yang paling penting adalah kita melihat apakah variabel itu punya hubungan atau tidak. Nah, ini adalah rumusnya, masih ingat ya?
Rumusnya adalah Rx sama dengan N dikali sigma EC min sigma E sigma Y per akar bla 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 yang panjang sekali ini ya. Jika populasi maka R diganti dengan rho dan N kecil diganti dengan N besar. Nah, ini sementara kalau teori-teori seperti ini saya kira teman-teman juga sudah mempelajari, sudah cukup enak ya saya lihat. Karena kita semester kemarin kita sudah banyak sekali menghitung mengenai korelasi itu sendiri. Jadi nanti kita fokuskan saja langsung ke analisisnya saja. Terus kemudian kalau non parametrik, nah non parametrik di sini kita fokuskan ke Spearman sama Tokendahl. Ya, Spearman sama Tokendahl. Nah, ini teman-teman ingat kemarin kita bikin peringkat ya kan? Sama kayak uji hipotesis kemarin kan juga kita bikin peringkat juga. Nah, ini dasarnya itu sama kayak penyusunan peringkat ini sama kayak pembuatan peringkat pada Spearman ya. Kemudian ada korelasi Tokendahl. Nah, di sini ada konkordan, diskordan, ya nilai P, nilai H, itu saya rasa teman-teman juga harus memahami ya, paham aja bagaimana cara menghitungnya. Saya rasa karena semester lalu kita banyak berkutat dengan cara menghitung dengan menggunakan korelasi Spearman dan Tokendahl juga. Jadi nanti kita langsung fokus saja bagaimana analisisnya menggunakan SPSS dan Minitab ya. Adapun yang harus teman-teman ingat bahwa kalau kita menggunakan suatu korelasi non parametrik itu ada asumsinya. Ya, ini adalah asumsi korelasi Spearman. Data dapat berupa angka numerik atau tidak. Data yang digunakan merupakan data berpasangan. Kemudian data tidak mengikuti distribusi normal ya. Terus kemudian kalau Tokendahl bagaimana? Sebenarnya sama ya, sama saja antara Tokendahl sama yang Spearman ya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Cuman kalau Tokendahl itu antar individu tidak harus berpasangan pun nggak masalah. Jadi yang kalau misalkan datanya itu ada data berpasangan, maka nanti pendekatannya adalah Spearman, tapi kalau tidak nanti pendekatannya adalah yang Tokendahl ya. Terus kemudian tadi saya juga menyinggung bahwa korelasi itu bisa bernilai positif atau negatif. Jadi kalau misalkan gampangannya, kalau misalkan kita memiliki sekumpulan data. Nah, data itu kalau misalkan kita mau menggambarkannya, kita gambarkan ke dalam suatu diagram. Diagram ya. Jadi, dulu itu teman-teman belajar diagram ini enggak? Diagram Cartesius. Jadi, ini adalah diagramnya. Ini sumbu X, ya. Ini ada sumbu Y. Nah, ini gambarnya terlalu jelek sih kalau menggunakan pin. Nah, kalau misalkan plot-plotnya ya, misalkan titik-titiknya dia X sama Y itu kan berpasangan. Nah, kalau misalkan kita gambarkan plot-plotnya dia semakin meningkat, kalau misalkan kita kalau kita bikin garis adalah meningkat seperti ini, maka nanti kemungkinannya bahwa hubungan variabel tersebut memiliki korelasi yang positif. Karena makin lama makin meningkat. Sementara kalau misalkan gambarnya tidak meningkat tapi malah menurun seperti ini. Jadi kalau kita plot kemudian kita tarik suatu garis, bentuknya akan menurun seperti ini, maka kemungkinannya dia memiliki korelasi yang negatif. Bisa dipahami ya, ini data X, ini data Y. Lek gambarmu kuingko meningkat ke atas, jadi misalkan saya kasih warna biru aja. Kalau ini meningkat atas seperti ini warna biru, maka kemungkinannya adalah dia memiliki korelasi yang positif. Sementara datamu menurun yang ditunjukkan pada garis hitam yang ini, ya, yang saya tebali lagi, dengan menggunakan warna hitam ini, ya, menurun seperti ini, maka kemungkinannya dia memiliki korelasi yang negatif. Nah, bagaimana kalau misalkan dia tidak memiliki korelasi? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita gambarkan, dia nanti bentuknya nggak karu-karuan, ya. Jadi bentuk-bentuknya itu nggak karu-karuan. Ada misalkan seperti ini, atau misalkan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk-bentuk yang aneh-aneh semacam ini biasanya cenderung bahwa antar variabel X sama Y itu dia tidak memiliki korelasi. Ya, jadi gambarannya, jadi data itu bisa kita duga dengan menggunakan yang namanya scatter plot untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel itu, apakah dia memiliki korelasi positif atau korelasi negatif. Jadi dengan gambar itu kita hanya menduga saja. Baru nanti hasil dugaan kita itu benar atau salah, baru kita uji dengan menggunakan analisis korelasi atau baik menggunakan Minitab maupun SPSS. Entah itu nanti korelasi parametrik maupun korelasi non parametrik ya. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara implikasinya di dalam program? Misalkan saya memiliki
data. Saya cobakan aja dulu di Minitab 16 ya. Sebentar saya buka dulu programnya. Misalkan saya memiliki data, ini datanya saya acak aja lah ya. Misalkan di sini saya punya data X, X-nya itu anggap saja adalah usia. Ya di sini adalah misalkan apa ya, tinggi apa berat badan wis, berat badan ya wis berat badan aja. Jadi kita menggunakan variabel usia sama berat badan. Misalkan di sini ada usia, ada beberapa sampel, anggap saja kita dapat 15. Datanya di 15 maksud saya. Usianya 15, 18, 20, 23, terus 40 mungkin nanti, terus kemudian ada lagi 15, terus 12, terus kemudian 28, 30, 32, 33, kita acak ngawur. Terus kemudian 27, 25, 26, kemudian di sini berapa lagi ya? 19, misalkan seperti itu. Berat badannya, misalkan yang 15 ini ternyata berat badannya adalah 56. 18 ini berat badannya 60, sementara 20 berat badannya sama 60. 23 ini mungkin 65, 40 ini misalkan 80. Yang 15 misalkan datanya kalau misalkan berat badannya 15 mungkin sekitar 54. Terus kalau 12 misalkan 45. 28 anggap saja misalkan 63. 30 sama misalkan 32 misalkan 65. Terus 33 usia 33 berat badannya 64. Terus 27 berat badannya anggap saja berapa ya? 59, terus 25, 58, sorry 58. Terus 26 misalkan usianya 57, ini 60 misal. Dari data ini kita ingin melihat dulu kira-kira bentuk korelasinya bagaimana ya, apakah dia korelasi positif atau korelasi negatif. Ya, saya klik dulu enter ambil komen dulu untuk karena ini 16, 18 nggak usah. Nah, kita hanya lihat kira-kira korelasinya positif atau negatif ya. Kita duga dulu dengan gambar. Sesuai gambar itu gimana caranya? Klik grab, terus kemudian kita klik yang scatter plot. Ini ada buahnya, ada matrix plot, marginal plot, histogram, dot plot, empirical CDF, ada bar chart, pie chart, box plot, 3D surface plot, ya itu banyak sekali sebenarnya statistik itu gambar-gambar. Cuman yang umum yang kita gunakan ya scatter plot, histogram, yang mungkin teman-teman nanti akan gunakan box plot seperti itu. Bar chart, pie chart. Nah, ini kali ini kita menggunakan scatter plot dengan menggunakan kita pilih yang kalau gini. Ini ada beberapa macam bentuk gambar. Ya, ada simple, with group, sampai yang with connect and groups. Nah, berhubung di sini adalah data kita hanya satu atau satu sampel, maka untuk mempermudah apakah positif atau negatif, kita menggunakan yang with regression aja. Karena kalau bedanya simple sama with regression, kalau kita gambarkan nanti, kalau with regression itu nanti akan ada garisnya. Sementara kalau simple dia tidak ada garisnya, ya. Kemudian kita pakai aja misalkan with regression aja untuk memastikan bagaimana bentuknya. Kemudian Y variabelnya, Y-nya misalkan yang mana ya? Berat badan ya, berat badan Y, X, usia adalah X. Nah, di sini nggak usah mbok klik apapun, langsung mbok oke kena. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari gambar di sini dapat terlihat bahwa makin lama dia semakin besar, semakin bertambah usianya, maka kemungkinannya berat badannya juga akan semakin meningkat. Jadi inilah, kalau 10 semini, 15 sekitar semini, 20 semini, 25 sekitar segini. Dia akan makin lama akan semakin meningkat. Ya, nanti kalau misalnya gambar plot umum merah-merah lagi menurun, itu garisnya juga akan menurun, tergantung datanya seperti apa. Nek data nggak karo-karo, biasanya kimu si scatter plot sebenarnya ada garisnya, cuma nanti plot merah mungkin nggak karo-karo juga, ya. Jadi tergantung dari datanya itu seperti apa. Nah, berarti ini kemungkinannya dia memiliki korelasi yang positif. Ya, karena bentuk adalah garisnya adalah meningkat. Nah, kemudian kita setelah tahu bahwa kita duga hasilnya adalah korelasi positif, langkah berikutnya apa? Langkahnya berikutnya adalah bagaimana kalau kita analisisnya, apakah menggunakan korelasi parametrik atau non parametrik. Caranya sama seperti yang kemarin-kemarin, kita uji normalitasnya.